Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi seluruh mahasiswa kampus Merdeka dimanapun kalian berada, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran online pasar modal dan teori portofolio. Kegiatan pembelajaran online sesi 1 ini kita akan membahas tentang pengantar tentang pasar modal dan portofolio investasi. Kita tidak lengkap ketika kita berbicara tentang pasar modal dan teori portofolio investasi ini tanpa kita mengetahui tentang investasi. Mengapa? Karena saat ini pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah sekuritas yang diperdagangkan dengan kapitalisasi yang pasar yang cukup besar. Hal tersebut tidak dapat terjadi jika tidak mendapat dukungan dari sebuah investasi. Oleh karena itu, di dalam kita mempelajari pasar modal dan teori portofolio ini tidak lengkap jika kita tidak awali dengan pengertian investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Ya, investasi juga dapat ditunjukkan dengan penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dan investasi juga dapat dilakukan dengan pembelian-pembelian barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi. Contohnya dengan adanya pembangunan rel kereta api, membangun pabrik, pembuatan lahan pertanian, bahkan seseorang yang belajar di sebuah perguruan tinggi itu merupakan suatu wujud dari sebuah investasi. Secara umum ada dua jenis investasi, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang keuntungannya diharapkan dapat terwujud setidaknya dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Dan investasi jangka panjang lebih dari 3 tahun. Untuk investasi jangka panjang biasanya diwakili oleh real asset atau aset real, yaitu investasi yang dilakukan pada aktiva yang berwujud seperti gedung, kendaraan, mesin, dan sebagainya. Sedangkan investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui financial asset atau aset keuangan, yaitu investasi yang dilakukan pada surat berharga atau sekuritas seperti obligasi, saham, maupun instrumen jangka pendek. Bagaimana seorang investor mengenal investasi? Tentunya harus melalui sebuah proses. Proses tersebut meliputi pemahaman dasar tentang keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi tersebut. Dan hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return yang diharapkan dengan risiko suatu investasi. Setelah investor mengenal proses investasi, maka selanjutnya investor tersebut harus membuat sebuah keputusan. Hal apa saja yang mendasari sebuah investor melakukan sebuah keputusan investasi? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah besarnya tingkat risiko. Yang kedua, besarnya tingkat return yang diharapkan. Baru yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara return dan risiko tersebut agar investor tersebut dapat memanage dengan baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dan risiko yang seminimal mungkin. Ada 3 hal yang harus dipahami investor ketika harus benar-benar melakukan sebuah investasi, yaitu adalah bagaimana kondisi toleransi investor tersebut terhadap besaran risiko. Mengapa? Karena faktor ini mempengaruhi pilihan produk investasi yang akan dipilih oleh investor tersebut. Ada 3 macam investor yang melakukan sebuah investasi. Yang pertama adalah investor yang dikenal sebagai risk averse atau tipe konservatif, yaitu tipe investor dengan profil risiko paling rendah. Ciri-ciri investor ini menginginkan investasi yang aman, memiliki tingkat imbal hasil return yang cenderung stabil, dan takut kalau investasi atau pokok modalnya berkurang. Yang kedua, ada investor dengan tipe risk netral atau tipe moderat, yaitu tipe investor dengan profil risiko sedang. Biasanya investor ini memiliki tujuan finansial jangka menengah dan siap dengan tingkat return yang fluktuasinya tidak signifikan, tetapi masih tidak terlalu berani dalam mengambil sebuah risiko. Yang ketiga adalah risk seeking atau tipe agresif,
yaitu tipe investor dengan profil risiko yang tinggi. Investor tipe ini sangat siap jika investasi pokoknya berkurang atau hilang demi hasil yang juga tinggi. Biasanya investor seperti ini adalah investor yang sudah memiliki cukup pengalaman di dalam berinvestasi. Walaupun di awal investor sudah memahami tentang dasar keputusan dalam berinvestasi, tetap ada tahapan-tahapan proses keputusan investasi yang harus dipahami oleh investor, yaitu yang pertama, bagaimana penentuan tujuan investasi. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Yang keempat, pemilihan aset. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Berikut adalah bagaimana seorang investor melakukan penetapan tujuan investasi. Di dalam investor melakukan penetapan tujuan investasi, hal yang pertama adalah harus spesifik, di mana di sini investor harus dapat menentukan suatu tujuan di dalam mereka melakukan investasi. Semakin detail rencana tersebut, semakin jelas juga bagaimana investor tersebut mewujudkannya. Yang kedua, harus measurable, yaitu jelas dari rencana yang ingin diwujudkan, tahu besaran nilai yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana tersebut, dan apapun rencananya haruslah realistis dan dapat dijangkau secara materi. Untuk itu, seorang investor perlu melakukan riset untuk mengetahui besar biaya yang dibutuhkan. Contoh, ada pasangan suami istri dan pasangan tersebut membeli rumah. Pasangan tersebut harus tahu berapa harga rumah yang kira-kira dapat dijangkau oleh mereka dan berapa hal yang perlu dilakukan dalam merenovasi rumah tersebut agar rumah tersebut dapat dihuni dengan layak dan nyaman. Yang berikutnya adalah achievable. Di dalam mewujudkan sebuah investasi harus jelas tujuannya. Maka tujuan tersebut harus achievable. Tentunya achievable itu diiringi dengan istilah realistis serta sesuai dengan kemampuan keuangan dari investor tersebut. Ya, jika masih menggunakan contoh rumah dari pasangan tersebut, maka perlu dihitung pendapatan yang dihasilkan keduanya. Apakah rumah tersebut dibeli dengan menggunakan penghasilan suami atau perlu ditambah dengan penghasilan dari istri. Yang keempat, yaitu relevan. Relevan ini adalah berbicara tentang selain tujuan yang sudah dapat dicapai, di sini juga harus ada hal-hal lain yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan. Ya, sebagai contoh, apabila ya pasangan tersebut membeli rumah secara kredit, maka alokasi cicilan kreditnya tidak boleh melebihi 30% dari total penghasilan. Tentunya investor ini harus tahu ya, atau pasangan ini harus tahu bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-harinya agar tidak mengganggu kondisi perekonomian setelah mereka melakukan pembelian rumah tersebut. Ya, jadi istilah relevan ini adalah kembali lagi bagaimana investor tersebut harus tahu kondisi keuangan dan jangan sampai berinvestasi melebihi dari kapasitas keuangan investor tersebut. Yang terakhir adalah bicara tentang time. Time ini adalah bicara berapa lama suatu tujuan investasi ini dapat dilakukan. Ya, jadi kita harus tahu nih, ya, apakah 1 tahun, ataukah 2 tahun, ataukah 3 tahun. Biasanya waktu ini menunjukkan untuk bagaimana seorang investor melakukan sebuah evaluasi dari sebuah investasi. Dan kita masuk ke slide selanjutnya, itu tentang pemilihan strategi portofolio. Ketika kita membicarakan strategi portofolio ini tidak lepas dari statement dari Harry Markowitz, di mana Harry mengungkapkan bahwa resiko investasi dapat diperkecil melalui pembentukan portofolio yang efisien, sehingga resikonya lebih rendah daripada resiko masing-masing instrumen investasi dari pembentukan portofolio tersebut. Sehingga pentingnya pemilihan strategi portofolio dalam sebuah investasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, investor selalu mensiasati permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan strategi portofolio aktif, di mana di dalamnya meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang paling baik. Yang kedua, melakukan strategi portofolio pasif, yaitu meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar.
asumsinya strategi pasif ini adalah semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham, ya. Jadi ditunjukkan dengan pergerakan harga saham tersebut. Yang berikutnya, kita akan masuk ke pemilihan aset. Tentunya di dalam memilih aset dalam sebuah portofolio ini, yaitu didasari dari bagaimana investor ini menginginkan optimal dana yang diinvestasikan agar memperoleh keuntungan optimal dengan risiko yang rendah yang dapat diterima oleh investor tersebut. Sehingga investor akan selalu berusaha untuk merancang portofolio yang efisien, yaitu yang tujuannya adalah pengembalian terbesar dengan tingkatan risiko tertentu yang sudah disyaratkan atau diinginkan oleh investor tersebut. Berikutnya kita bicara penilaian kinerja portofolio. Ini adalah hal yang harus kita lihat atau investor nilai, yaitu bagaimana mengamati dan menilai kinerja investasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan apakah sesuai dengan kondisi perekonomian makro dan mikro yang ada saat ini. Yang jelas, dari segala bentuk sebuah portofolio pasar modal, tidak ada suatu investasi yang tepat bagi semua orang. Jadi perlu adanya manajemen investasi untuk membuat sebuah portofolio itu dapat maksimal. Dan untuk pembentukan sebuah portofolio investasi itu dapat dilakukan di berbagai macam. Ada yang di emas, ada yang di saham, ada yang di obligasi, maupun di reksadana. Sehingga kita bisa melihat konsep dasar dalam pembentukan portofolio yaitu investor selalu ingin memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu atau mencari portofolio yang menawarkan risiko tertendah dengan tingkat return tertentu atau yang disebut sebagai portofolio optimal. Dengan adanya portofolio optimal itu, ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu yang satu, terjadinya portofolio efisien, yang kedua, fungsi utilitas dan kurva indifferent, yang ketiga, adanya pengetahuan tentang aset berisiko dan aset bebas risiko. Sehingga, strategi portofolio aktif dapat dilakukan ketika portofolio efisien dapat terjadi dan portofolio optimal dapat mendukung seorang investor untuk dalam berinvestasi. Ya, jadi di sini itulah yang kita pelajari tentang sebuah pemahaman atau sebuah perkuliahan pasar modal dan teori portofolio. Ya, dan semua investor tentunya menginginkan yang dinamakan portofolio efisien, yaitu adalah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Mengenai perilaku investor ini, ada menyesuaikan kembali dengan 3 karakter investor yang sudah dijelaskan di awal tadi. Misalnya, jika ada investasi A returnnya 15% dengan risiko 7%, dan investasi B dengan return 15%, risiko 5%, maka investor dengan karakteristik risk averse akan cenderung memilih investasi B. Kesimpulannya, yaitu dengan adanya portofolio pasar modal memberikan alternatif investasi bagi investor. Investasi yang selama ini dipahami oleh masyarakat hanya sebatas penanaman modal yang dilakukan baik itu di sektor real maupun di sektor keuangan. Saat ini hal itu sudah berkembang, yaitu dengan memaksimalkan instrumen keuangan yang ada, bagaimana portofolio pasar modal dapat memberikan ruang dan peluang bagi investor untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Karena dengan adanya portofolio sebuah investasi, maka investor dapat melakukan sebuah kombinasi portofolio optimal atau portofolio efisien, yaitu dengan menyeimbangkan besaran risiko dengan keuntungannya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi para mahasiswa yang ada di kampus Merdeka ini. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.